Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad lan nabiyya ba'da. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Bapak Direktur Islamic Culture Center, Bapak Dr. Abdul Majid Hakimilahi, para narasumber, Profesor Tin, Profesor Nasaruddin Umar, Profesor Dr. Hakimilahi, dan tentu moderator yang saya sudah lama tidak ketemu. Saya terima kasih diundang dalam kegiatan ini. Saya tidak nyangka gitu, masih diingat gitu, karena sudah selalu diingat, Bro. Sudah lama sekali putus gitu, tapi pikir sudah tidak bisa sambung lagi gitu. Saya kira kalau dulu pertemuan itu sudah pertemuan terakhir di dunia, ternyata masih ada pertemuan berikutnya ini. Karena itulah saya ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Saya ini karena orang daerah, tidak seperti Prof. Tin dan Prof. Nazar yang sering bertemu sama Ayatullah Ali Tashkiri. Saya ketemu kalau tidak salah 2 kali ketika diundang di Iran waktu itu. Saya sebagai seorang rektor gitu dengan beberapa teman yang lain gitu. Karena itu saya hanya lihat biografi beliau itu ya di akun beliau saja gitu. Yang lain-lain tidak seperti Prof. Din sama Prof. Nasaruddin Umar. Hanya beliau itu ketika saya membaca di web beliau itu mengingatkan saya ketika saya pergi ke Najaf tahun 92, ingat saya itu. Saya pergi ke Najaf sana itu. Lalu kemudian saya juga pergi ke Qum di Irak. Itu tahun 92, ingat saya 1992. Lalu kemudian juga beberapa kali, kalau tidak salah ada 3-4 kali diundang ke Qum, saya diundang lalu ke Tehran, ke Mashhad, sampai ke Esfahan, keliling-keliling saya itu ke sana atas kebaikan para ulama di Iran ini, ulama-ulama Syiah ini. Karena itu bagi saya seperti kalau saya ke sana seperti di rumah sendiri itu. Aman. Apalagi ketemu Pak Ahmal ini. Saya seperti di rumah sendiri ketika di sana itu. Tidak ada bedanya gitu ditemu di tempat-tempat yang lain itu. Karena itu lalu kemudian apanya ini sesungguhnya yang perlu diperbarui lagi, sudah baik-baik semua kayak begini. Bahkan satu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan ya dulu itu. Dengan Pak Kamil enggak, Pak Ahmad Kamil enggak itu kan. Ketika ketemu sama ulama yang sepuh di Qum itu. Begitu saya kenalkan bahwa saya dari Indonesia, beliau kan teriak gitu kan waktu itu baca sholawat itu. Keras sekali teriaknya waktu itu. Lalu waktu itu saya bertanya kenapa kok seperti orang terkejut. Lalu beliau mengatakan beruntung kamu ini dari orang Indonesia. Kenapa? Karena dari Indonesia itu punya pemimpin yang konsisten dengan agamanya. Saya waktu itu bertanya, katanya pernah satu pengalaman
satu meja dengan Presiden Soekarno. Pertemuan dengan berbagai tokoh dunia. Nah, Soekarno itu dinilai oleh beliau konsisten. Para pemimpin-pemimpin yang lain itu minum apa itu namanya bir itu, Soekarno tidak mau. Dia mengatakan saya Muslim, saya minum aja air putih, dan itu satu-satunya. Itu yang dikesankan oleh beliau. Anda untung sekali punya pemimpin yang sangat konsisten dengan agamanya. Walaupun tidak saya catat itu, ingat terus itu. Ingat terus itu. Tidak saya catat di kertas, tapi saya tulis catat di hati, kira-kira begitu. Karena itu banyak hal-hal yang mengesankan ketika saya datang ke Najaf, saya datang ke Qum, saya datang ke Karbala, saya datang ke Mashhad, macam-macam itu ada kenangan tersendiri gitu, ada kesanaan tersendiri. Begitu indahnya mereka itu tatkala menerima tamu waktu itu, dan saya bisa bilang begini karena saya datang ke sana bukan 1-2 kali, tapi kan diundang berkali-kali, dan saya juga tidak tahu kenapa berkali-kali. Apakah yang pertama itu lupa lalu diundang lagi, kedua lupa undang lagi. Tapi memberi pengalaman hidup saya bahwa sebenarnya kita ini bisa kok sebetulnya sama-sama baik itu, walaupun itu berbeda-beda madhab, ini saya kira tidak jadi masalah. Tapi lalu begini, ini memang di luar sana itu, bukan di kita, kok rasanya itu begitu berat itu loh. Begitu berat bertemu, atau mungkin karena belum pernah ketemu ya. Kalau mereka bertemu, saya kira mungkin juga seperti saya ini. Mungkin karena Anda bertemu, karena dari satu omongan ke omongan yang lain, dari baca satu buku ke buku yang lain, yang bukunya itu barangkali ya ditulis untuk kepentingan-kepentingan tertentu, bukan menyatukan, tapi untuk barangkali meneguhkan satu pandangannya masing-masing, sehingga lalu kemudian ketika bicara dibaca orang, lalu sepertinya berbeda yang membahayakan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita kenapa tidak bisa bersatu ini? Kalau dilihat dari Quran kan tidak ada toh Quran yang tidak menyuruh kita bersatu itu. Semua ayat-ayat Quran, dan saya kira lah, apakah yang Sunni, apakah yang Syi'i, apakah yang di Indonesia, apakah di mana saja, saya kira kok baca itu bahwa kita itu hendaknya supaya menyambung, gitu kan? Tali Allah gitu kan, saya kira kok enggak ada yang wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, yang tidak kenal ini kan enggak ada sebetulnya. Semua kan kenal. Begitu juga kan juga selalu baca surat Rum ayat 31 itu yang mengatakan munibi ilai wattaku wa aqimus shalah gitu kan, wala takunu minal musyrikin, dan seterusnya. Itu saya kira itu sudah dibaca semua. Nah, itu. Lalu kemudian atiullah wa atiur rasul wala tanaza'u fatafsalu wa tadhabarikukum. Ini semua saya kira sudah dihafal semua, saya kira. Begitu juga ya hadis-hadis Nabi, dan lalu kemudian juga secara sosiologis, secara antropologis, sejarah, saya kira juga sudah tahu betapa sebetulnya itu bahayanya kalau kita tidak bersatu. Betapa bahayanya, betapa ruginya kalau kita tidak bersatu. Kalau tidak salah tahun 2018 saya di Jepang.
ketika itu diskusi salah satu kampus dengan beberapa profesor, saya merasa tidak enak ketika itu. Ketika saya mengenalkan Islam, lalu dia langsung bingung. Bagaimana sampai mengenalkan Islam? Tidak dikenalkan sudah tahu, dia bilang itu. Apa yang disebut oleh mereka? Islam itu bersatu saja tidak bisa, katanya. Islam itu bersatu saja itu tidak bisa. Padahal bersatu itu adalah satu modal untuk agar kita ini memiliki kekuatan. Islam itu tidak bisa. Lalu kemudian dia memberikan contoh baik pada level pribadi, level kelompok, level madhab, level negara. Lalu dia menyebut itu coba negara-negara Islam. Anda lihat itu. Nah, dia lalu kemudian mengatakan, bagaimana saya tertarik pada agamamu? Agamamu itu bersatu saja tidak bisa. Bahkan lalu kemudian juga mengatakan, jangan pernah bersatu antar orang. Bersatu dengan dirinya sendiri tidak bisa. Antara yang apa di dalam hatinya, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Coba orang profesor Jepang lo tahu kayak begitu. Tidak bisa. Apa yang ada di dalam hati beda dengan yang di mulut beda dengan yang dilakukan. Saya sepertinya diteror ketika itu. Apa-apa, memang nyatanya juga begitu gitu loh. Bersatu memang susah. Saya lalu kemudian pernah tahun sebelumnya itu ke Tajikistan. Di Tajikistan, Rusia yang bagian timur sana ya. Saya lalu kemudian begitu di airport itu saya dipesan supaya jangan nyinggung-nyinggung atau bertanya tentang agama. Kenapa? Katanya itu berisiko, itu kan berisiko. Risikonya apa? Kalau misalnya sama-sama Muslim, lalu nanti ada pertanyaan. Pertanyaan lanjutnya, yang satu misalnya tanyanya sholatnya berapa kali, gitu kan? Kalau yang saya katakan, yang saya ajak bicara itu sama-sama 5 kali, itu tidak masalah. Tapi kalau yang salaman bicara itu 3 kali, itu sudah mulai problem di situ itu. Ya, Pak. Berarti Islam ini kan apa namanya menjadi sumber masalah kalau seperti ini. Saya tahun lalu, tahun 2019 kemarin itu, saya kebetulan ke Amerika Latin. Saya ke Bogota, saya ke Kolombia. Di Kolombia ini penduduknya sekitar 5 juta. Yang Muslim itu hanya 150-an keluarga. 150 keluarga. Bandingkan 5 juta hanya punya di situ Muslim 150 keluarga. 152 kalau tidak salah. Punya masjid 3. Kenapa punya masjid 3? Karena bukan karena satu masjid tidak cukup, karena alirannya 3 coba. Lalu di tengah-tengah kayak keadaan kayak gini ini kita mau ngomong apa itu kan tidak bisa ngomong bersatu itu tidak bisa ngomong bersatu kok di tengah-tengah kita tidak bersatu gitu kan. Makanya saya ini kadang-kadang merenungkan gitu dalam-dalam gimana sesungguhnya. Kadang-kadang saya merenungkan sesuatu yang mungkin agak lucu gitu kan. Udahlah hidup saya ini saya tak kepingin ngamalkan ayat Quran 1 saja. Nanti kalau ditanya oleh malaikat, kamu tahu Quran itu berapa ayat gitu kan. Saya mengatakan 6.000 lebih lah gitu kan. Berapa ayat yang kamu amalkan gitu kan. Saya puas kalau hanya jawab 1 ayat tapi lagi kan. Ayat apa? Wa'tasimu fi hablillahi jami'a wala tafarraqu. Saya akan jawab gitu. Mungkin malaikatnya juga tertawa itu. Sudah jadi rekor, sudah pergi ke Iran, macam-macam. Kok sekian ribu ayat yang diamalkan 1 ayat, dan itu pun tidak sukses itu. Itu 1 tidak sukses. Karena aneh kan, rektor sudah pergi ke Iran berapa kali kok amalkan ayat 1 aja tidak sukses. Bahkan disenyum-senyum malaikat, ya sudahlah, kalau gitu kamu masuk surga sana, walaupun tidak sukses. Kenapa saya katakan itu? Betapa pentingnya ini, persatuan ini betapa pentingnya itu. Lalu kemudian caranya itu gimana ini? Kira-kira ya tetap saja lah, madhab berbeda-beda dipelihara, tapi bersatu. Sebab untuk menyatukan saya kira, menyamakan saya kira tidak akan bisa, saya kira itu kan.
sudah sekian lama, sudah dari periode ke periode, sudah dari abad ke abad, saya kira susah. Tapi bagaimana tetap kasih sayang itu masih ada gitu. Nah, kalau saya cari di Quran, Quran sudah jelas. Quran nyuruh kita berkasih sayang, kita bersatu. Bahkan itu kan apa namanya, wa intabu aqimus shalah wa atuz zakah fa ihwanukum fiddin. Coba, manakala kamu bertaubat, kamu menjalankan sholat dan kamu mengeluarkan zakat, maka kamu itu dalam apa namanya, ikatan saudara kandung dalam beragama. Coba, wa intabu aqimus shalah wa atuz zakah fa ihwanukum fiddin. Jadi kita ini sebetulnya tatkala kita mengikuti Rasul, maka sebetulnya kita ini saudara kandung dalam beragama sebenarnya. Lalu atas dasar apa lalu kemudian ini saling benci? Nah, kalau saya telusuri itu Qur'annya sudah jelas, saya telusuri dari risiko-risiko tidak bersatu juga kayak begini susahnya. Lalu kemudian dari mana? Dari mana ini? Saya tidak ahli tasawuf sebetulnya. Saya ini ya apa nama, bidang saya itu kan malah sosial politik gitu kan. Tapi karena saya sering diajak Pak Ahmad itu ke Iran gitu, lalu dengar-dengar gitu loh, itu dengar-dengar. Jangan-jangan lalu jangan-jangan sumber itu bukan di situ, sumber itu ada di hati, saya kira. Saya memfokus sumber itu di hati. Sebab apa? Sebab kita ini sebetulnya kan dari yang zahir dan yang batin. Yang zahir dan yang batin. Yang kalau yang itu saya mempelajari surat Al-Hujurat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu kan lebih kepada zahir. Dan zahir kita ini berbeda-beda. Dan kita tidak bisa loh sesungguhnya memilih. Kita ini ingin memilih bangsa apa kan tidak bisa. Memilih misalnya saya orang Jawa Timur, itu saya lahir Jawa Timur bukan pilihan saya. Pak Amal ini lahir di Makassar bukan pilihannya. Begitu juga yang di mana itu, yang di Jepang, yang di Cina, yang di Eropa, yang di Amerika Latin, yang di Afrika kan tidak bisa milih. Itu kan given itu kan. Itu given. Lalu berbeda-beda kayak begitu untuk apa? Kan lita'arofu, saling kenal mengenal. Coba kita bayangkan kalau tubuh manusia itu sama. Seperti telur bebek itu misalnya kan sama. Seperti telur ayam yang sama itu kan di mana itu? Itu kan itu mengenalnya kan susah. Maka berbeda-beda itu lalu sebetulnya agar saling kenal mengenal. Tetapi di tengah-tengah yang berbeda dalam tubuh itu kan ada yang namanya ruh itu kan. Saya pernah mendengar apa namanya ayat yang menjelaskan itu, summa sawahu wa nafakha fi min ruhihi. Aku sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan ruh. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absyara wal afida qalilan ma tashkurun. Jadi yang fisiknya tadi berbeda-beda sesuai dengan di mana dilahirkan, bahkan juga dilahirkan sekampung aja berbeda, tapi ada yang sama. Yang sama itu apa? Yang sama itu kan ruhnya itu. Yang summa sawahu wa nafakha fi min ruhi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absyara wal afida. Roh ini yang sama. Yang roh ini kalau saya baca literatur itu disebut dengan iman, disebut dengan itab, disebut dengan cahaya atau nur, disebut dengan ruh. Yang ini sebetulnya sama. Nah, karena itu sebetulnya ini kalau kita lihat dari dalam, apapun luarnya tadi, itu bisa sama sebetulnya, itu sama ini. Nah, tapi karena yang sama itu berada di tempat tubuh ini, yang tubuh itu terdiri dari nafsu raihan, biasanya kalau saya dengar rahmani, jasmani, idafi, yang tidak mau kelintasan, yang tidak mau kerendahan, yang tidak mau kekurangan, yang tidak mau kalah
pada diri kita ini, tubuh kita ini ternyata ada angin, ada air, ada tanah, ada api, ada raihan, rahmani, jasmani, idafi, tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kalah, tidak mau kekurangan. Inilah yang lalu kemudian iman atau roh itu lalu terganggu oleh ini sebenarnya itu. Karena itu lalu tatkala manusia sebar barangkali dikaji lewat ini Pak Ahmad, barangkali dikaji lewat ini barangkali. Kenapa itu manusia kok tidak bersatu? Jangan-jangan ini yang tidak kita kenali itu. Lalu kemudian yang manusia seperti itu, coba kita lihat di Quran. Saya kadang-kadang juga balem buka-buka Quran. Tatkala manusia itu disebut di dalam Al-Quran itu ada beberapa sebutan Pak Ahmad itu. Disebut dengan insan kan, disebut dengan anas, disebut dengan al-basar, disebut dengan bani Adam. Beberapa jenis sebutan ini kok tidak ada yang digandengkan dengan jannah, dengan surga. Ada enggak ayat ini yang lalu kemudian dilanjutkan dengan diseru dengan untuk masuk surga, kan enggak ada. Dan kalau disebut dengan insan, coba mempersatukan menjadi sulit itu, kalau disebut dengan sebutan insan itu, kalau tidak salah di Quran itu ada 36 kali. Innal insana li rabbihi lakanut. Manusia itu kepada Tuhannya saja ingkar. Pada Tuhannya saja loh ingkar. Innal insana li rabbihi lakanut. Innal insana layat go. Manusia itu kan selalu berlebih-lebihan itu, berlebih-lebihan. Nah, itu kan bisa diterjemahkan panjang itu berlebih-lebihan itu. Innal insana khuliqa halua. Manusia itu selalu berkeluh kesah. Innal insana lafi khusrin. Selalu merugi manusia itu. Innal insana ladulmun mubin, dolim yang nyata. Doluman jahula, sudah dolim jahil lagi. Jidala, suka berdebat, itu debat antar mata. Jangan-jangan, tapi mudah-mudahan tidaklah. Suka jidal, kafuro, do'ifa. Ada 36 kali. Manusia itu disebut di dalam Al-Quran semua tidak menggambarkan yang bagus kecuali satu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi segera summa radatnahu asfala safilin. Nah itu. Lalu kemudian kalau disebut dengan anas, itu kok selalu digandengkan dengan jin, Pak Ahmad. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Laqad khalaqtul jinna wal insa. Jadi kalau disebut dengan sebutan nas itu kebanyakan hampir semua digandengkan dengan jin. Apa ini kira-kira yang menjadikan ya kita lah, saya kadang-kadang merenungkan daripada nyontohkan orang lain ya lalu mengkaji diri sendiri saja kan itu kan. Nah ini manusia seperti ini hanya biasanya ustadz yang menggandengkan insan itu dengan apa sebutan yang bagus, insan kamil gitu kan. Mudah-mudahan anak saya, murid-murid saya jadi insan kamil itu. Saya tidak tahu apakah nanti kamil itu kalau insan itu jelek, kamil itu sempurna, jangan-jangan doanya malah jadi keliru itu kan. Tapi kalau di Quran tidak ada yang digandengkan dengan yang bagus itu tidak ada. Saya lihat itu kan. Dan juga tidak ada yang lalu digandengkan dengan surga itu tidak ada. Saya mengatakan begini, jangan-jangan ini sebetulnya mendidik orang itu sulitnya bukan main, Pak. Sulit. Apa bisa orang itu dinasihati? Walaupun disuruh saling nasihat, dinasihati tidak bisa. Cobalah kita punya istri, apa bisa istri-istri itu dinasihati? Dinasihati satu kalimat, dia bantah balik 3 kalimat gitu kan? Itu kan biasanya begitu. Apa bisa manusia itu diajak disuruh baca buku lalu jadi bagus? Jangankan yang baca buku, yang nulis buku saja loh kadang-kadang susah. Di kursus, apa bisa lalu setelah di kursus lalu bersatu? Jangankan yang di kursus saja loh setelah itu juga ini dididik di sekolah ini tuh.
Coba Pak Amal, orang-orang di sekolah itu. Kalau sekolah itu orang manusia itu tadi, insan itu bisa diperbaiki lewat sekolahan, mestinya yang paling bagus itu kan S3. Kan S3 yang bagus itu, karena yang paling lama. Tapi saya seringkali tanya kepada mahasiswa saya tanya, anak TK sama anak SD itu nakal mana? Katanya nakal SD. Dibanding SMP, rasanya kok SMP lebih nakal. Dibanding S1, dibanding SMA, ya SMA lebih nakal katanya. S1, ya enggak tahu katanya gitu, karena saya ngajar S1, kira-kira takut kalau saya tersinggung gitu Pak. Jadi ternyata makin lama itu makin enggak karu-karuan itu loh. Saya lalu kemudian saya renung-renungkan tentang manusia ini. Tentang manusia itu. Kalau anak-anak SD, SMP, SMA itu kalau pendidikan di Indonesia itu, kalau ujian nasional itu biasanya kan enggak boleh nyontek gitu kan. Karena itu lalu tempat duduknya, lalu buku-buku enggak boleh masuk, macam-macam. Kalau S2 dan S3 pada nyontek? Ya tidak. Tapi copy paste biasanya. Jadi memang ini sulit itu loh Pak Amal. Ini memang sulit sekali. Hati ini memang sulit. Dijak bertatu sulit. Nah, lalu kemudian saya mempelajari diapakan. Dari Quran yang saya baca itu, Pak. Barangkali bisa sama jadikan kajian ini. Kalau kita betul-betul ingin mencari. Sebetulnya konflik-konflik itu sumbernya yang ada di dalam hati, yang ada di dalam dada ini sebetulnya. Dan di dalam dada ini ternyata ada fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Penyakit yang ada dalam hati ini. Dan itu siapa? Semua, itu fi qulubihim maradun semua. Lalu gimana cara menyelesaikan? Ternyata setelah saya lihat itu hanya satu, ialah sholat. Sholat saja. Wasta'inu bisobri wassalah, itu kan sholat itu kan. Yang disuruh itu adalah innal insana khuliqa halu'a idza masau syarru jazua wa idza masau khairu manu'a ilal musolli. Qad aflaha man tazakka badaka rasma rabbih fashala. Jadi ternyata sholat. Hanya mohon barangkali nanti dikaji itu, sampai suka ngaji itu, sholat yang seperti apa yang bisa merubah ini. Ternyata itu adalah sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Lalu sholat khusyuk itu seperti apa? Kalau di kota-kota besar di Indonesia itu sholat khusyuk sekarang sudah mulai dipercaya bisa memperbaiki hati. Tapi lalu muncul kursus-kursus sholat khusyuk, coba. Kalau itu sudah kursus sholat khusyuk, jangankan yang di kursus, yang ngursus saja itu tidak khusyuk. Saya cari, Pak Mal. Sholat khusyuk itu seperti apa? Ternyata ketemu wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Khosiin itu apa? Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Mulaku rabbihim ini ternyata menjadi kunci. Pertanyaannya adalah, apakah kalau kita sholat itu selalu bisa ketemu Tuhan? Mulaku rabbihim. Kalau belum, berarti itu tidak khusyuk. Pertanyaannya adalah, bagaimana ketemu Tuhan itu? Nah, kok lalu kemudian saya renung-renungkan pula, sholat kok ngadep Ka'bah, kiblat. Kiblatnya umat Islam kan satu. Kiblatnya kan di Baitullah, di tempat yang satu ini. Jadi selama ini kan saya lihat di situ. Saya kok lihat ayat Quran yang mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Aku cabut apa yang ada di dalam dada itu min ghillin, di mana tajri min tahtihal anhar, di tempat yang di bawahnya itu mengalir air zam-zam itu. Maka ketika kita sholat menghadap sini, hatinya ada di sini, maka penyakitnya itu akan dicabut. Dan kalau penyakitnya sudah dicabut, maka lalu inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Dan kalau itu penyakitnya dicabut, inna sholata tanha anil fasya wal munkar, ketika sholat hatinya ada di tempat ini, maka lalu kemudian menjadi sehat. Dan kalau itu menjadi sehat, maka lalu rukun. Apa begitu ya kira-kira logikanya itu? Saya ingin gitu kan, meneruskan apa yang selalu dipikirkan oleh si Ayatullah Ali itu,
itu mau saya seperti itu, kita teruskan, kita cari gitu kan. Kita cari pikiran-pikiran beliau ini, kita cari Ayatollah Ali Taskiri ini, kita cari itu kira apa? Kita cari tidak dari mana-mana, sama-sama dari Quran. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak kita perhatikan, seperti misalnya umirtu an a'budu rabba hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'. Kita itu disuruh untuk menyembah Allah di tempat yang mulia itu. Wa ijalna baita masabata linnasi wa amna. Itu kan di situ juga. Wa takhitu mim maqami Ibrahim musalla. Salat itu hatinya ada di situ. Nah, kalau hati kita umat Islam seluruh dunia itu 3 kali, sampai 3 kali ya. Saya yang duhur sama asar, maghrib sama isya, aku misalkan ajari begitu waktu di Iran kan, 3 kali, 5 kali di situ, insya Allah lalu kemudian dicabut itu penyakitnya itu, sehingga umat Islam di dunia ini menjadi umat yang sehat. Sehat apa? Sehat hatinya ini. Saya tidak bicara itu Sunni, Syi'i, semualah. Saya kan kepingin ngamalkan itu tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, 1 ayat itu tadi aja. Lalu kemudian saya renung-renungkan, saya lihat sumber itu adalah dari sini. Saya kira itu terlalu panjang, mohon maaf. Luar biasa. Kalau luar biasa. apa namanya dianggap ngawur-ngawur, tapi saya adalah perjalanan karena sama najak ke tempat itu, lalu kemudian saya lihat kok bagus-bagus kayak gini, jangan-jangan ada sesuatu yang sesungguhnya masih terlewatkan untuk mempersatukan, berbeda biarin, tetapi lalu menjadi bersatu. Mohon maaf kalau keliru, kepanjangan. Luar biasa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.